Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Mah di YouTube Mbak Mah Channel. Salam santun untuk semuanya. Apa kabar? Di video kali ini saya akan bahas tentang kunci keluarga yang bahagia. Itu ada pada suami yang sangat tangguh. Apakah tangguh itu suami harus kekar? Apakah tangguh itu suami harus sispek? Suami yang binaragawan? Tidak, bukan seperti itu. Apa itu tangguh? Yang pertama T. Suami harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab di sini meliputi segala hal. Suami adalah imam bagi keluarga. Suami adalah panutan bagi anak-anaknya. Suami adalah contoh yang nyata di dalam keluarga. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam menafkahi istri. Tanggung jawab memberikan contoh yang terbaik untuk keluarganya. Nafkahi istrimu dengan seimbang. Berikan dia nafkah lahir maupun batin. Karena nafkah lahir dan batin itu juga harus seimbang. Dia harus bisa berjalan beriringan. Sehingga menjadikan keluarga yang sangat bahagia, lahir maupun batin. Suami adalah contoh bagi anak-anaknya. Berikan contoh yang terbaik. Sehingga tanggung jawabmu sebagai seorang ayah pun akan terpenuhi oleh contoh kebaikan dalam diri. Kemudian yang kedua, A. Amanah. Suami itu harus amanah. Amanah dalam segala hal. Amanah ini meliputi kejujuran. Suami harus bisa mengemban amanah. Amanahnya apa? Anak dan istri dia. Jadilah suami yang jujur untuk istri dan anak. Ketika suami sudah tidak bisa mengemban amanah, maka runtuhlah keluarga. Jujur untuk segala hal. Contoh, jujur dalam setiap penghasilan. Jujurlah pada istrimu dalam setiap penghasilanmu. Tapi istri yang baik itu tidak akan menuntut suaminya untuk memberikan semua penghasilan suami padanya. Ketika suami sudah bertanggung jawab akan nafkah yang telah diberikan pada istri. Tapi jangan menuntut suami untuk memberikan semua penghasilannya padamu. Kemudian yang ketiga, N. Nyaman. Suami sebagai tempat ternyaman untuk seorang istri. Jadilah suami yang bisa menjadi sandaran bagi seorang istri. Ketika istrimu sedang capek, ketika istrimu sedang merasa sangat sedih, jadilah telinga yang bisa mendengar setiap keluh kesahnya. Berikan pundakmu untuk bisa menjadi sandaran ternyaman ketika dia bercerita. Karena istri itu sangat senang diperhatikan. Walaupun hanya sekecil perhatian, itu istri sudah sangat senang. Jadilah tempat ternyaman ketika senang ataupun susahnya istrimu, dia ingin memelukmu dengan kebahagiaan. Ketika istrimu sedang sedih, dia ingin bersandar pada pundakmu dan menangis di sana. Ketika kau sudah menjadi orang yang paling nyaman, maka istrimu tidak akan mencari kenyamanan lain. Karena dia sudah merasa bahwa di situ terdapat rasa nyaman yang sangat dia dambakan. Kemudian yang keempat, gagah berani. Seorang suami itu harus gagah berani menghadapi apapun. Suami itu harus bisa memberi contoh pada anak-anaknya bahwa inilah papamu. Papa seorang pemberani.
Papa adalah seorang yang gagah berani menghadapi situasi apapun. Kemudian yang kelima lagi, gerak cepat. Suami itu harus bisa bergerak cepat. Apakah suami itu harus lari-lari? Gerak cepat di sini, setiap ada masalah, maka suami akan berpikir dengan cepat. Ketika ada suatu musibah, suami pun akan bergerak dengan cepat menyelamatkan anak dan istri. Ketika istri sedang ada musibah, atau ketika istri sedang kesusahan, maka suami akan bergerak cepat memberikan perhatian. Jadilah suami seperti itu. Kemudian yang keenam, ulet. Suami itu harus ulet. Ulet dalam berpikir, ulet dalam bekerja. Tapi istri pun juga mengimbangi keuletan suami dengan selalu mendukung, memberi support pada suami. Karena suami sangat senang diberikan support oleh istri. Jadi antara suami dan istri itu seimbang, sehingga menjadikan keluarga yang sangat harmonis dan baik. Kemudian yang ketujuh, harus setia. Suami itu harus setia. Setia itu bukan cuma ketika kita berada dekat pada pasangan kita terlihat setia, itu tidak. Setia itu ada dalam hati. Ketika dia sendiri, dia tetap setia. Ketika bersama istri apalagi, dia akan tetap setia. Di luar sana banyak wanita cantik yang menggodanya, tapi kesetiaan yang ada dalam hati akan mencegahnya melakukan sesuatu hal yang menjadikan hubungan antara suami dan istri menjadi retak. Dia tidak ingin selingkuh karena memang dia adalah laki yang setia. Laki itu harus setia untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Jadilah laki yang setia agar tercipta rumah tangga yang harmonis, bahagia, dunia sampai akhir. Nah, 7 sifat tadi. Suami itu harus tangguh, 1 tanggung jawab. Suami itu harus bisa tanggung jawab terhadap anak dan istrinya dimanapun tempat dia berada. Kemudian 2, amanah. Suami harus bisa menjaga amanah, menjaga kepercayaan seorang istri. Di rumah, ingat, ada istri di rumah yang menunggunya. Jadi jagalah amanah agar tercipta kebahagiaan dalam keluarga. Kemudian nyaman. Jadilah sandaran bagi istrimu ketika dia membutuhkan. Jadilah sandaran bagi istrimu sehingga istrimu merasa nyaman berada bersama. Kemudian gagah berani. Suami harus gagah berani menghadapi situasi apapun. Suami harus memberikan dadanya karena kegagah beraniannya. Suami harus memberikan contoh pada anak-anaknya. Ini papa yang gagah berani berada di depan. Kemudian gerak cepat. Apapun situasinya, apapun kondisinya, jadilah suami yang bergerak cepat. Gerak cepat dalam berpikir, gerak cepat dalam bekerja, dan gerak cepat dalam beri contoh pada anak-anaknya. Jadilah suami yang ulet dalam pekerjaan maupun dalam pemikiran. Terakhir, suami harus setia. Setia dalam hati. Dimanapun tempat berada, hatimu akan setia. Ingat istri dan anakmu di rumah. Kesetiaan ada dalam hatimu. Ketika di dalam hatimu terdapat kesetiaan, maka sudah tidak mungkin kau akan mengisi dengan yang lain, karena di hatimu sudah penuh rasa cinta dan kesetiaan untuk istri. Jadilah suami yang tangguh, maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Jadilah suami yang tangguh, maka akan tercipta keluarga yang bahagia. Jadilah suami yang tangguh, maka akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.